Ketimpangan nasib guru di Indonesia masih besar. Perbedaan utamanya pada kesejahteraan dan perlindungan antara guru, pegawai negeri sipil, dan lebih lagi ketika mereka masih berstatus sebagai guru honorer. Selain upah yang kecil, kepastian dari pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi ASN juga menjadi kendala tersendiri. Dan antara 250.000 hingga 500.000 per bulan. 8 Surabaya. Dari saya kiranya pemerintah bisa memperhatikan saya yang sudah mengabdi 8 tahun. Beberapa cuplikan di awal menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi dan problematika yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya harmonisasi antara hak dan kewajiban. Oleh karena itulah, saya berdiri di sini, Yunita Ernyajan, dan rekan-rekan saya akan menjelaskan pada Anda mengapa pada akhirnya hak dan kewajiban sangatlah penting dan tidak dapat dipisahkan, hanya bisa berjalan bersama-sama untuk mencapai situasi yang lebih baik. Untuk penjelasan yang lebih mendalam, saya akan memanggilkan rekan saya, Zevanya, untuk bergabung dan menjelaskan bagaimana definisi dari hak dan kewajiban itu sendiri. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah kuasa untuk menerima ataupun melakukan suatu yang semestinya diterima. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia semenjak mereka lahir. Kemudian, kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena untuk mendapatkan haknya, manusia harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Mengapa harmoni antara hak dan kewajiban dibutuhkan? Berkaca pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara yang lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak, mereka lebih mematuhi raja ataupun sultan dengan tanpa mendapatkan timbal balik. Hal ini pun mengkonstruksi pikiran rakyat di Nusantara untuk melakukan pemberontakan menuntut hak-hak mereka. Nah, maka dari itu, harmoni pun dibutuhkan agar tidak menyebabkan konflik, terutama di dalam masyarakat kita yang sangat beragam ini. Harmoni dapat kita lakukan dalam bentuk sikap toleransi dan saling menjaga kerukunan yang membuat masyarakat dapat hidup berdampingan di antara banyaknya perbedaan yang ada. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yesa. Oke, baiklah, saya Yesa Tria Anggreni akan melanjutkan kembali materinya, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik. Hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa yang dimana seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 John Locke merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kemudian perkembangan selanjutnya ditandai dengan peristiwa penting dunia seperti Magna Carta 1215, Revolusi Amerika 1276, dan Revolusi Prancis 1789. Sumber sosiologis, menurut Wirotomo 2001, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Yang pertama, oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Immanuel. Sumber politik yang didasari dinamika kewajiban dan hak negara serta warga negara Indonesia adalah hasil dan perubahan UUD NRI 1945 pada era reformasi. Nah, di sini ada beberapa tuntutan reformasi. Yang pertama ada
mengamandemen UUD NRI 1945. Lalu yang kedua ada penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Negara Indonesia. Lalu yang ketiga menegakkan supremasi hukum penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Lalu yang keempat melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Lalu yang kelima mewujudkan kebebasan pers. Lalu yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya di sini ada dinamika dan tantangan harmonisasi hak dan kewajiban. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Nah, yang pertama ada aturan dasar pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini banyak mengalami amandemen dikarenakan adanya beberapa hal yang harus diubah maknanya agar dapat berkesinambungan dalam memajukan negara atau tetap berjalan dengan kemajuan dunia. Dan tidak hanya fokus pada satu pokok saja, tanpa meninggalkan pokok utama dari aturan dasar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan harmonisasi hak dan kewajiban. Saya akan menjelaskan aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Di dalam perubahan tersebut banyak menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional. Perubahan pun didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Itu juga bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik. Selanjutnya, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang dulunya menggunakan konsep pembelaan negara, setelah diamandemen, konsep tersebut berubah agar memberikan pertahanan dan keamanan bagi warga negara yang tentunya melibatkan seluruh potensi rakyat, warga negara, wilayah, sumber daya nasional, dan lainnya. Selanjutnya, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Setelah amandemen keempat UUD NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut dapat diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Di samping mengatur perihal hal asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Oke, kali ini saya akan meneruskan tentang materi selanjutnya. Saya akan membahas tentang pendekatan kebutuhan warga negara yang ada di Indonesia. Apa saja sih yang harus dibutuhkan dari pendekatan kebutuhan warga negara di Indonesia? Dari kami sendiri, kami menyimpulkan ada 4 yang harus dibutuhkan. Ada yang pertama itu agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, dan pertahanan dan keamanan. Nah, mengapa agama itu harus pertama? Karena paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pacuan dasar di negara Indonesia. Kenapa kita harus memiliki agama? Yang kita tahu di negara Indonesia, kita memiliki 5 agama yang diakui di negara kita ini. Agama itu memang warisan, tetapi pada saat kita bisa menentukan pilihan agama kita di saat umur-umur tertentu, kita bebas memilih agama kita tersebut. Tidak boleh ada yang melarang kita dalam memilih atau menentukan pilihan agama tersebut, karena manusia juga memiliki hak dalam menentukan agama sendiri. Kemudian lanjut ke pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan itu seperti taman dan bunga. Dia tidak bisa dipisahkan karena pendidikan itu salah satu bentuk upaya dari pembudayaan melalui proses pendidikan. Bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia
dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Nah, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat ini nih, kita bebas memiliki aset atau perusahaan semau kita, karena itu juga termasuk hak dan asasi warga negaraan. Asalkan kita patuh dalam ketentuan, contoh misalkan seperti membayar pajak, mendaftarkan perusahaan kita tersebut atau dan lain-lain. Ya. Lanjut ke pertahanan dan keamanan. Di pasal 30 ayat 2 UUD NKRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Memang benar di Indonesia kita menganggap pertahanan dan keamanan itu hanya dilakukan oleh TNI dan Polri. Tetapi sebagai masyarakat umum kita juga bisa mengikuti pertahanan dan keamanan. Salah satu contohnya kita bisa mengikuti bela negara. Itu sebagai salah satu dukungan kita terhadap negara dalam pertahanan dan keamanan. Jadi kita bisa tahu dasar-dasar apa sih yang harus kita lakukan pada saat Indonesia dalam keadaan terancam. Sekian, terima kasih dari saya. Saya tutup materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, jika kita melihat lagi pada kasus yang ada di awal video, terlihat jelas bukan permasalahan dan kesengsaraan yang dialami oleh guru honorer terjadi dikarenakan tidak adanya penyerataan antara hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan. Kewajiban apa yang telah dipenuhi? Mengajar siswa dengan baik, menyampaikan materi, mencerdaskan bangsa adalah kewajiban besar yang telah dipenuhi oleh guru, tetapi hak yang seharusnya dipenuhi oleh negara sangatlah minim, di mana mereka tidak mendapatkan gaji yang cukup. Oleh karena itulah ini yang nantinya akan berimpact pada hal-hal yang telah disampaikan oleh rekan saya. Pada pertama, ekonomi sudah sangat jelas, guru honorer mendapatkan perekonomian yang sulit, kemudian dikarenakan perekonomian yang sulit, minat menjadi guru sangatlah rendah yang menyebabkan kualitas pendidikan di negeri kita sangatlah kacau dan tidak baik, bukan? Oleh karena itulah kami dari kelompok 4 menegaskan kembali, jika Anda ingin mencapai suatu keadaan yang harmonis maupun perkembangan yang baik sebagai negara, terutama di Indonesia, haruslah ada keselarasan dan keharmonisan antara kewajiban dan juga hak. Sehingga saya, Yunita Erniajan, selaku perwakilan dari kelompok 4 menyampaikan terima kasih setelah menyimak video kami, dan semoga ilmu yang Anda dapatkan dapat bermanfaat dengan baik. Sekian dan terima kasih.